Seperti apa rasanya dijatuhi bom atom? 6 Agustus 1945. Langit di atas kota Hiroshima berwarna biru cerah. Matahari musim panas bersinar terik, dan yang paling penting, tidak ada tanda-tanda bahaya. Ini adalah pagi hari Senin yang sibuk seperti biasanya. Baru saja, sirine peringatan serangan udara di kota itu dimatikan. Warga kota menghela napas lega. Mereka mengira ancaman pesawat pembom Amerika sudah berlalu menuju kota lain. Maka, kehidupan pun kembali berdenyut. Pintu-pintu toko mulai dibuka. Anak-anak sekolah berbaris rapi di pinggir jalan untuk kegiatan gotong royong. Dan para pekerja berdesakan menaiki tram untuk memulai hari mereka. Di depan Bank Sumitomo, seseorang duduk santai di tangga batu, mungkin sedang menunggu pintu bank dibuka. Di atap rumahnya yang berjarak tidak jauh dari pusat kota, seorang pria bernama Shinji Mikamo sedang sibuk memeriksa genting. Semuanya tampak normal, semuanya tampak damai. Mereka tidak tahu bahwa di ketinggian 30.000 kaki tepat di atas kepala mereka, takdir sedang meluncur turun. Sebuah benda logam seberat 4 ton yang membawa kekuatan penghancur yang belum pernah disaksikan oleh mata manusia manapun dalam sejarah. Kita akan mencoba menyelami kembali detik-detik mengerikan itu, menelusuri kesaksian para korban, dan menjawab satu pertanyaan yang menghantui. Seperti apa rasanya berada di dalam neraka dunia bernama Hiroshima dan Nagasaki? Namun, untuk memahami bagaimana kiamat kecil ini bisa terjadi, kita harus memutar waktu mundur. Kita harus meninggalkan puing-puing Hiroshima dan melihat gambaran yang lebih besar. Sebuah pertanyaan mendasar harus dijawab. Mengapa senjata semengerikan itu harus diciptakan, dan mengapa harus dijatuhkan di atas kepala manusia? Jawabannya tidak sederhana, dan akarnya tertanam jauh dalam lumpur darah Perang Pasifik. Ini adalah perang yang berbeda dari konflik-konflik sebelumnya. Sejak Kekaisaran Jepang melancarkan serangan dadakan ke Pearl Harbor pada Desember 1941, Amerika Serikat terseret ke dalam konflik dengan rasa dendam yang membara. Ini bukan lagi sekedar perang perebutan wilayah, ini adalah total war, perang semesta. Perang rasial yang brutal, di mana kedua belah pihak tidak lagi memandang musuhnya sebagai manusia, melainkan hama yang harus dimusnahkan. Tahun demi tahun, pasukan sekutu bergerak perlahan melintasi Samudra Pasifik, merebut pulau demi pulau dari tangan Jepang. Namun, semakin dekat pasukan Amerika ke tanah air Jepang, perlawanan yang mereka hadapi semakin tidak masuk akal. Tentara Amerika terbiasa berperang melawan musuh yang akan menyerah jika sudah terdesak atau kehabisan peluru. Tapi tidak dengan Jepang. Mereka menghadapi doktrin militer kuno yang dipadukan dengan fanatisme modern. Kode etik Bushido yang telah dipelintir menanamkan satu ideologi mutlak. Menyerah adalah aib terbesar yang lebih buruk daripada kematian. Dunia menyaksikan horor ini di Iwo Jima dan Okinawa. Di sana, para prajurit Jepang bertempur dari gua ke gua, memilih mati terbakar oleh semburan api flamethrower daripada keluar membawa bendera putih. Bahkan yang lebih mengerikan, warga sipil di Pulau Saipan memilih melompat dari tebing karang bersama anak-anak mereka ke laut yang ganas, hanya karena propaganda militer mengatakan bahwa tentara Amerika adalah iblis yang akan menyiksa mereka. Belum lagi teror dari langit. Menjelang akhir perang, Jepang memperkenalkan taktik putus asa yang mengguncang mental pasukan sekutu, kamikaze. Ribuan pemuda Jepang dikirim untuk menabrakkan pesawat mereka ke kapal-kapal perang Amerika, menjadi peluru kendali manusia demi membela kaisar yang dianggap dewa. Bagi para jenderal di Washington, ini adalah mimpi buruk logistik dan moral. Jika merebut pulau kecil saja memakan korban puluhan ribu nyawa, bayangkan apa yang terjadi jika mereka harus menyerbu pulau utama Jepang. Rencana invasi itu sudah disiapkan dengan nama Operation Downfall. Namun, estimasi korbannya membuat siapapun bergidik ngeri.
Diperkirakan, invasi darat akan menelan jutaan nyawa tentara sekutu dan puluhan juta nyawa rakyat Jepang yang siap melawan dengan bambu runcing sampai orang terakhir. Perang ini harus diakhiri, dan harus diakhiri dengan cepat sebelum lebih banyak darah tumpah di pantai-pantai Jepang. Di tengah keputusasaan inilah, pandangan beralih dari medan perang ke laboratorium sains. Jauh sebelum bom itu jatuh, ketakutan terbesarnya bukanlah Jepang, melainkan Nazi Jerman. Ilmuwan fisika paling jenius abad itu, Albert Einstein, meskipun seorang pasifis yang membenci perang, menulis surat peringatan kepada Presiden Amerika, Franklin Roosevelt. Ia memperingatkan bahwa Jerman mungkin sedang mengembangkan bom jenis baru yang memanfaatkan kekuatan pemecahan atom. Sebuah bom yang satu bijinya saja bisa menghancurkan satu pelabuhan beserta isinya. Peringatan itu memicu perlombaan senjata paling rahasia dan paling mahal dalam sejarah umat manusia. Amerika harus mendapatkan senjata itu lebih dulu sebelum Hitler menggunakannya untuk menguasai dunia. Dan dari sinilah, sebuah proyek raksasa yang akan mengubah nasib Hiroshima dimulai. Maka dimulailah proyek perjudian terbesar dalam sejarah sains dan militer. Pemerintah Amerika Serikat menggelontorkan dana yang tak terhitung jumlahnya untuk sebuah operasi bersandi, The Manhattan Project. Di tengah gurun pasir Los Alamos, New Mexico, sebuah kota rahasia dibangun dari nol. Tempat ini tidak ada di peta. Penduduknya adalah kumpulan otak paling jenius di muka bumi yang ditarik dari universitas-universitas ternama. Mereka dikumpulkan di satu tempat, diisolasi dari dunia luar, dengan satu tujuan tunggal, menciptakan senjata pemusnah massal sebelum musuh melakukannya. Operasi raksasa ini dipimpin oleh dua sosok yang sangat bertolak belakang. Di sisi militer, ada Jenderal Leslie Groves, seorang pria keras yang mementingkan kedisiplinan dan kerahasiaan. Di sisi ilmiah, ada J. Robert Oppenheimer, sosok fisikawan teoritis yang kurus, perokok berat, karismatik, namun memiliki jiwa yang rapuh. Oppenheimer lah yang menjadi otak, dirijen yang harus menyatukan ribuan ego ilmuwan brilian untuk bekerja sama memecahkan teka-teki alam semesta. Tantangannya bukan main sulitnya. Mereka harus mengekstrak inti tenaga dari atom, partikel terkecil penyusun materi. Setelah bekerja siang dan malam selama bertahun-tahun, tim Los Alamos akhirnya merancang dua jenis bom yang berbeda. Yang pertama diberi nama Little Boy. Ini adalah bom berbasis uranium dengan mekanisme seperti senapan, menembakkan satu massa uranium ke massa lainnya untuk memicu ledakan. Para ilmuwan begitu yakin dengan desain ini sehingga mereka merasa tidak perlu mengujinya. Mereka tahu itu pasti meledak. Jenis kedua lebih rumit dan mematikan, diberi nama Fat Man. Bom ini menggunakan inti plutonium buatan manusia. Mekanismenya menggunakan teknik implosi atau ledakan ke dalam yang jauh lebih kompleks. Karena kerumitannya, bom jenis inilah yang harus diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan ia benar-benar berfungsi. Tanggal bersejarah itu pun tiba, 16 Juli 1945. Di sebuah lokasi terpencil bernama Jornada del Muerto, yang secara harfiah berarti perjalanan orang mati, uji coba bersandi Trinity dilaksanakan. Suasana pagi itu mencekam, badai sempat turun membuat jadwal mundur. Para ilmuwan bertaruh, apakah bom ini hanya akan gagal meledak atau justru membakar atmosfer bumi dan memusnahkan kehidupan di dunia. Ketegangan memuncak. Oppenheimer memandang menara baja tempat bom itu digantung dengan napas tertahan. Tepat pukul 5.29 pagi, gurun New Mexico yang gelap gulita tiba-tiba diterangi oleh cahaya yang belum pernah dilihat mata manusia. Ledakan itu sukses besar. Bola api raksasa membubung ke angkasa, melelehkan pasir gurun menjadi kaca berwarna hijau. Kekuatannya jauh melampaui perhitungan para ilmuwan. Di tengah gemuruh suara dan gelombang itu, wajah Oppenheimer pucat pasi. Ia teringat pada baris puisi suci Hindu dari kitab Bhagavad Gita. Now I am become death, the destroyer of worlds. Ironisnya, saat senjata ini siap, musuh utama mereka, Nazi Jerman, sebenarnya sudah menyerah kalah. Perang di Eropa sudah selesai, namun mesin perang Pasifik masih bergolak.
Target pun bergeser sepenuhnya ke Kekaisaran Jepang. Presiden Amerika Serikat saat itu, Harry S. Truman, yang baru saja mengetahui keberadaan bom ini setelah menjabat, kini memegang kartu as di meja perundingan. Pada akhir Juli 1945, Sekutu mengeluarkan deklarasi Potsdam. Ini adalah ultimatum terakhir bagi Jepang. Pesannya jelas dan tegas. Menyerahlah tanpa syarat sekarang juga, atau hadapi kehancuran segera dan total. Jepang berada di persimpangan jalan. Perdana Menteri Jepang saat itu, Kantaro Suzuki, memberikan respons yang hingga kini masih diperdebatkan ahli bahasa dan sejarawan. Ia menggunakan kata mokusatsu. Kata ini memiliki makna ganda yang fatal. Ia bisa berarti menahan komentar sampai keputusan dibuat, namun juga bisa diartikan sebagai mengabaikan dengan rasa hina atau membunuh dengan keheningan. Amerika Serikat menafsirkan mokusatsu sebagai penolakan mentah-mentah. Bagi Truman, tidak ada pilihan lain. Jepang tidak akan berhenti kecuali dipaksa berhenti dengan pukulan terkeras yang pernah ada. Perintah pun diturunkan. Bom-bom itu segera dikirim melintasi samudera menuju Pulau Tinian. Pintu neraka sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit. Di landasan pacu yang terbuat dari karang, sebuah pesawat pembom raksasa B-29 Super Fortress berdiri gagah. Pesawat ini telah dimodifikasi khusus. Tidak ada senjata pertahanan, pelat bajanya dikurangi, semuanya demi mengurangi bobot agar ia mampu membawa satu muatan spesial. Di hidung pesawat itu tertulis sebuah nama yang diambil dari nama ibu sang pilot, Enola Gay. Di dalam perut pesawat itu tergantung sebuah monster besi sepanjang 3 meter dengan berat lebih dari 4 ton. Sebelum pesawat lepas landas, teknisi mencoret-coret badan bom itu dengan pesan-pesan kasar untuk Kaisar Jepang. Salam perpisahan terakhir dari Amerika. Pukul 2:45 dini hari, baling-baling Enola Gay mulai meraung. Pilot misi ini, Kolonel Paul Tibbets, menarik tuas kendali. Penerbangan menuju Jepang memakan waktu 6 jam yang sunyi dan mencekam. Di dalam kokpit, para kru tahu ini bukan misi pemboman biasa. Kapten William Parsons, spesialis senjata di pesawat itu, melakukan tindakan beresiko tinggi. Ia merakit pemicu bom tersebut di udara saat pesawat sedang terbang untuk menghindari resiko ledakan nuklir prematur di pangkalan jika pesawat gagal take off. Menjelang pagi, mereka mendekati wilayah udara Jepang. Mengapa Hiroshima? Kenapa kota ini yang dipilih? Hiroshima bukan target acak. Kota ini adalah pusat militer penting, markas Angkatan Darat Kedua Jepang yang bertugas mempertahankan wilayah selatan jika invasi terjadi. Tapi ada alasan yang lebih dingin dan kalkulatif. Hiroshima adalah salah satu dari sedikit kota Jepang yang sengaja tidak dibom api oleh Amerika sebelumnya. Kota ini dibiarkan utuh dan disimpan agar sekutu bisa mengukur secara akurat seberapa besar kerusakan yang bisa dihasilkan oleh bom atom tersebut. Hiroshima adalah cawan petri untuk eksperimen raksasa ini. Pukul 8:15, Enola Gay sudah berada di ketinggian 31.000 kaki. Di bawah sana, kota Hiroshima terhampar seperti peta bisu. Pembidik bom, Mayor Thomas Verby, mengarahkan pandangannya ke Northern Bomb Site. Targetnya sangat spesifik, sebuah jembatan berbentuk huruf T di pusat kota, jembatan Aoi yang sangat mudah dikenali dari udara. Jari Verby menekan tombol pelepasan, kait penahan terbuka, monster seberat 4 ton itu meluncur keluar dari perut pesawat. Kolonel Tibbets segera membanting setir, melakukan manuver tajam 155 derajat. Mereka hanya punya waktu 43 detik. 43 detik untuk lari sejauh mungkin sebelum gelombang kejut mengejar dan menghancurkan pesawat mereka sendiri. Dan saat itulah matahari kedua terbit di atas Jepang. Ledakan itu menciptakan bola api jagat raya yang suhunya mencapai titik jenuh. Dalam sekejap, udara di sekitar titik ledakan memuai dengan kecepatan supersonik, menciptakan dinding udara padat yang bergerak lebih cepat dari suara, meremukkan apa saja yang dilewatinya.
Kru Enola Gay yang sudah terbang menjauh bermil-mil merasakan pesawat raksasa mereka terbanting seperti mainan kertas saat gelombang kejut itu menghantam ekor pesawat. Saat mereka menoleh ke belakang, mereka tidak lagi melihat kota Hiroshima. Di bawah awan itu, Hiroshima sedang meregang nyawa. Dalam radius 500 meter dari hipocenter, titik tepat di bawah ledakan, hampir seluruh makhluk hidup musnah seketika. Suhu tanah melonjak hingga 3.000 sampai 4.000 derajat Celcius. Besi meleleh, atap genting melepuh seperti kulit bubur, tubuh manusia terurai menjadi karbon dalam sekejap mata. Di beberapa tempat, seperti di tangga batu bank yang kita bicarakan di awal tadi, panas yang intens meninggalkan jejak yang mengerikan. Seseorang yang duduk di sana menghilang sepenuhnya, tapi tubuhnya menghalangi sinar panas tersebut, sehingga meninggalkan bayangan hitam abadi di atas batu yang memutih. Namun bagi mereka yang berada sedikit lebih jauh dari pusat ledakan, nasib mereka jauh lebih buruk daripada kematian instan. Rumah-rumah khas Jepang ambruk menimpa penghuninya. Kaca-kaca jendela pecah dan terbang dengan kecepatan peluru menancap di tembok, di pohon, dan di tubuh siapa saja yang tidak sempat berlindung. Lalu, keheningan pecah oleh pemandangan yang tak masuk akal. Para penyintas yang selamat menggambarkan suasana saat itu bukan dengan jeritan histeris, melainkan dengan keheningan yang mencekam. Orang-orang berjalan tertatih-tatih keluar dari reruntuhan seperti hantu. Tapi yang paling mengerikan adalah kulit mereka. Akibat panas ribuan derajat, kulit mereka melepuh dan terkelupas dari dagingnya. Kesaksian paling umum dan paling mengerikan dari hari itu menggambarkan orang-orang yang berjalan dengan kedua lengan diangkat ke depan, menekuk di siku, seolah-olah mereka adalah hantu dalam cerita rakyat Jepang. Wajah-wajah mereka bengkak hingga mata menyipit dan bibir membesar, membuat mereka sulit dikenali bahkan oleh keluarga sendiri. Seorang suami mungkin berpapasan dengan istrinya di jalan, namun mereka saling melewati tanpa saling menyapa, karena rupa mereka sudah bukan rupa manusia lagi. Di tengah panas yang memanggang kota, rasa haus yang luar biasa menyerang. Itulah suara lirih yang terdengar di setiap sudut kota. Ribuan orang berlari, merangkak, menyeret tubuh mereka menuju sungai Ota. Mereka terjun ke sungai untuk memadamkan api di tubuh dan meminum airnya. Namun saking banyaknya orang yang mati, sungai itu tersumbat oleh mayat-mayat yang mengapung dan berdesakan seperti rakit kayu. Mereka yang meminum air sungai itu pun tak lama kemudian muntah dan mati, karena organ dalam mereka sudah hancur terpapar radiasi. Dan seolah penderitaan itu belum cukup, alam memberikan pukulan terakhir. Langit Hiroshima yang gelap oleh asap tiba-tiba menurunkan hujan. Tapi ini bukan air jernih yang menyegarkan. Butiran air itu besar-besar, lengket dan berwarna hitam pekat. Korban-korban yang kehausan mengadahkan wajah mereka, membuka mulut, meminum hujan hitam itu dengan rakus. Tanpa sadar, mereka sedang meminum racun yang akan membunuh mereka perlahan dari dalam selama tahun-tahun kemudian. Siang itu, Hiroshima bukan lagi sebuah kota. Ia adalah kuburan massal yang masih berasap. Sementara Hiroshima masih membara dan mayat-mayat belum selesai dihitung, mesin perang Amerika tidak berhenti berputar. Di Tokyo, kebingungan merajalela. Para petinggi militer Jepang masih berdebat sengit. Sebagian menolak percaya bahwa satu bom bisa menghancurkan satu kota. Sebagian lagi berkeras bahwa Amerika pasti hanya punya satu bom seperti itu dan tidak mungkin punya lagi. Mereka salah besar. Di Pulau Tinian, bom kedua sudah siap. Kali ini bukan Little Boy yang kurus, melainkan Fat Man, sebuah monster berisi inti plutonium yang daya ledaknya jauh lebih dahsyat daripada yang dijatuhkan di Hiroshima. Tanggal 9 Agustus 1945, pesawat pembom bernama Boxcar lepas landas. Namun takdir hari itu bermain dadu dengan nyawa jutaan manusia. Target sebenarnya bukanlah Nagasaki. Target utamanya adalah kota Kokura, sebuah pusat arsenal militer yang masif.
Boxcar terbang menuju Kokura, siap menjatuhkan kiamat di sana. Namun dewa keberuntungan sedang memayungi kota itu. Langit di atas Kokura tertutup awan tebal dan asap dari serangan udara kota tetangga sehari sebelumnya. 3 kali Boxcar memutari kota, 3 kali pula pembidik bom gagal melihat target. Bahan bakar mulai menipis. Pilot Mayor Charles Sweeney harus membuat keputusan cepat. Misi harus dialihkan ke target cadangan, sebuah kota pelabuhan tua di selatan, Nagasaki. Pukul 11:02 siang, awan di atas Nagasaki sedikit terbuka. Celah kecil itu sudah cukup. Fat Man dilepaskan. Ia meledak di atas lembah Urakami. Topografi Nagasaki yang berbukit-bukit sedikit membatasi penyebaran gelombang kejutnya, namun daya hancurnya tetap mutlak. Dan disinilah letak ironi paling menyedihkan dari Perang Pasifik. Nagasaki adalah kota dengan sejarah kekristenan paling tua di Jepang. Saat bom itu meledak, titik hiposenternya berada hampir tepat di atas katedral Urakami. Gereja Katolik terbesar di Asia Timur itu hancur lebur. Di dalamnya, puluhan jemaat yang sedang melakukan pengakuan dosa dan berdoa untuk perdamaian tewas seketika oleh senjata yang dikirim oleh negara yang mayoritas penduduknya juga Kristen. Patung-patung orang suci hangus menyisakan wajah batu yang menangis darah. 2 kota hilang dalam waktu kurang dari seminggu, dan di saat yang bersamaan, kabar buruk lain datang dari utara. Uni Soviet melanggar fakta netralitas dan menyerbu Manchuria dengan jutaan tentara. Jepang terjepit. Harapan untuk mediasi lewat Soviet musnah. Harapan untuk bertahan dari invasi Amerika juga mustahil. Di dalam bunker istana kekaisaran yang lembab, Kaisar Hirohito akhirnya memecah kebisuannya. Melawan keinginan para jenderal fanatik yang ingin bertempur sampai mati, Kaisar memutuskan untuk menerima ultimatum sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, untuk pertama kalinya dalam sejarah ribuan tahun Jepang, rakyat jelata mendengar suara kaisar mereka. Corong-corong radio di seluruh negeri menyiarkan rekaman pidato yang dikenal sebagai Gyokuon Hoso atau siaran suara permata. Orang-orang Jepang berlutut di depan radio, menangis terseduh-seduh. Mereka mendengar suara yang tinggi, bergetar, dan menggunakan bahasa istana yang sangat kuno dan sulit dipahami. Namun intinya jelas, dalam pidato itu, Kaisar tidak menggunakan kata menyerah atau kalah. Dengan bahasa yang sangat halus dan menyakitkan, ia berkata bahwa situasi perang telah berkembang tidak selalu demi keuntungan Jepang. Musuh telah menggunakan bom baru yang paling kejam, yang daya bunuhnya tak terhitung. Melanjutkan perang hanya akan berujung pada kemusnahan bangsa Jepang dan kehancuran total peradaban manusia. Perang Dunia Kedua pun resmi berakhir. Langit akhirnya sunyi dari suara pesawat pembom. Namun bagi para korban yang masih hidup di Hiroshima dan Nagasaki, perang yang sesungguhnya, perang melawan rasa sakit, baru saja dimulai. Beberapa hari hingga minggu setelah pengeboman, fenomena aneh mulai terjadi di rumah sakit darurat. Pasien yang awalnya tampak hanya menderita luka bakar luar dan terlihat mulai membaik, tiba-tiba kondisinya merosot drastis. Rambut mereka mulai rontok dalam genggaman tangan hanya dengan sekali usap. Gusi mereka berdarah tanpa henti. Kulit mereka muncul bintik-bintik ungu kecil, tanda pendarahan di bawah kulit. Suhu tubuh melonjak, lalu mereka muntah darah dan meninggal dalam kesakitan yang membingungkan. Para dokter Jepang saat itu kebingungan. Mereka belum pernah melihat penyakit seperti ini. Mereka memberinya nama penyakit X. Dunia baru kemudian memahami apa itu sindrom radiasi akut. Bom atom tidak hanya membunuh dengan panas dan ledakan, tapi ia meninggalkan jejak racun tak terlihat yang merusak sel-sel tubuh manusia dari dalam. Ia menghancurkan sumsum tulang, mematikan kemampuan tubuh memproduksi sel darah putih, membuat sistem imun lumpuh total. Luka gores kecil saja bisa menjadi infeksi mematikan. Dan bagi mereka yang bertahan hidup lebih lama, penderitaan berubah bentuk.
Mereka diberi nama baru, yaitu Hibakusha atau orang yang terkena ledakan. Seharusnya menjadi korban perang mengundang simpati, namun pasca perang menjadi Hibakusha adalah sebuah kutukan sosial. Mereka didiskriminasi oleh bangsa mereka sendiri. Orang-orang takut mendekati mereka karena rumor keliru bahwa radiasi itu menular seperti virus. Luka fisik mereka mungkin sembuh, meski meninggalkan bekas keloid, jaringan parut tebal yang mengerikan di kulit. Tapi luka batin akibat dikucilkan oleh masyarakat sendiri itu tidak pernah benar-benar kering. Di antara jutaan kisah tragis itu, ada satu kisah yang melampaui nalar tentang nasib manusia. Kisah Tsutomu Yamaguchi. Pada tanggal 6 Agustus, Yamaguchi berada di Hiroshima untuk urusan bisnis. Ia terluka parah saat Little Boy meledak, namun ia selamat. Dengan tubuh diperban, ia memaksakan diri pulang ke kampung halamannya untuk berkumpul dengan keluarga. Kampung halamannya adalah Nagasaki. Ia tiba di Nagasaki tanggal 9 Agustus. Saat ia sedang menceritakan betapa mengerikannya bom di Hiroshima kepada atasannya, cahaya putih itu kembali menyambar. Yamaguchi kembali terlempar. Ia menjadi segelintir manusia dalam sejarah yang dihantam 2 bom atom di 2 kota berbeda dan bertahan hidup untuk menceritakannya. Sebuah keberuntungan yang sekaligus merupakan kesialan paling ekstrim. Ilmuwan J. Robert Oppenheimer dan timnya di Los Alamos telah membuka kotak Pandora yang tidak bisa ditutup lagi. Kita kini hidup di sebuah dunia di mana kiamat bukan lagi urusan Tuhan semata, melainkan keputusan yang bisa diambil oleh segelintir manusia dengan menekan tombol peluncur. Hari ini, ribuan hulu ledak nuklir yang jauh lebih kuat dari Little Boy dan Fat Man masih tersimpan di silo-silo bawah tanah di berbagai negara. Mereka diam, menunggu, seolah bom waktu yang berdetak pelan. Kisah Hiroshima dan Nagasaki bukanlah sekedar dongeng sejarah militer atau statistik korban jiwa. Ia adalah cermin retak bagi peradaban kita. Ia mengingatkan kita bahwa kecerdasan otak manusia dalam menciptakan teknologi sayangnya seringkali melampaui kedewasaan moralnya dalam menggunakannya. Terima kasih telah menyimak arsip sejarah kelam ini sampai akhir. Jika pembahasan mendalam seperti ini memberikan perspektif baru bagi wawasan sejarah militer teman-teman, tinggalkan jejak di kolom komentar. Bagikan video ini agar sejarah tidak terlupakan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel Kopral Gondrong untuk terus menggali fakta-fakta pertempuran dan sejarah militer lainnya. Sampai jumpa di medan pertempuran berikutnya.